Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan video pada mata kuliah Silvikultur ini dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Ainul Lestari dengan NIM L1A119054 dari kelas R001. Saya merupakan mahasiswa dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah Silvikultur dengan topik pembahasan yaitu perbanyakan tanaman secara generatif yang diampu oleh Bapak Dr. Fors Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Seperti yang kita ketahui, salah satu perbanyakan tanaman yang paling mudah dilakukan secara massal dan biayanya murah adalah perbanyakan melalui biji, atau bisa dikatakan yaitu perbanyakan secara generatif ataupun seksual. Dan perbanyakan secara generatif ini merupakan menggunakan alat utama atau bahan utama yaitu biji sebagai alat perbanyakannya. Biji tersebut sengaja dibenihkan agar tumbuh menjadi bibit yang diharapkan. Selain sengaja ditanam, biji ini juga dapat tumbuh alami di alam dengan baik. Step awal yang harus kita pahami di sini yaitu apa itu perbanyakan tanaman secara generatif. Perkembangan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin yang dialami tumbuhan berbiji melalui proses penyerbukan dan pembuahan dan menghasilkan biji untuk menghasilkan individu baru. Mekanisme dalam perbanyakan generatif ditandai dengan adanya pembuahan, dan pembuahan tersebut tentunya berasal dari peleburan antar sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang kemudian menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru yang bagus dan berkualitas. Tanaman yang dikembangkan dengan cara-cara tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama atau berbeda-beda. Karena proses pertumbuhan tanaman akan berlangsung dari awal. Tanaman akan tumbuh dari janin terlebih dahulu tentunya, baru setelahnya akan tumbuh membentuk akar tunggang, akar serabut, batang, dan juga daun. Ditambah lagi, jika keadaan biji yang ditanam mengalami masa dorman, maka waktu yang dibutuhkan bisa menjadi lebih lama lagi. Saat dorman, tanaman pertumbuhan akan berlangsung. Saat dorman biji tidak mengalami kegiatan sama sekali selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tentunya benih ini tidak dapat tumbuh dengan baik pada kondisi atau lingkungan yang tidak sesuai. Masa dorman atau bisa dikatakan yaitu suatu reaksi atas keadaan fisik atau lingkungan tertentu, atau bisa dikatakan suatu keadaan berhenti tumbuh atau berkembang yang dialami organisme maupun tumbuhan hidup sebagai bentuk respon atas keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Untuk setiap biji akan benih tanaman berbeda-beda. Benih tanaman jeruk, durian, mangga memiliki jangka waktu atau masa dorman yaitu sekitar 1 bulan, sedangkan benih pepaya itu memiliki masa dorman sekitar 1 minggu hingga 2 minggu. Jadi jangka waktu tanaman seperti pepaya, terus kedelai itu lebih singkat daripada tanaman jeruk, durian, dan juga mangga. Contoh tanaman yang sering diperbanyak secara generatif adalah pepaya, semangka, nangka, kelapa, dan masih banyak lagi. Sementara itu, perbanyakan tanaman secara generatif memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Untuk saat ini, perbanyakan tanaman secara generatif masih banyak dilakukan terutama untuk menghasilkan jenis tanaman baru yang memiliki kualitas yang lebih bagus, dengan cara menyilangkan beberapa varietas yang dianggap unggul seperti halnya pada tanaman semangka tanpa biji. Contoh lainnya yaitu ada pada tanaman transgenik yang juga merupakan hasil dari pembiakan generatif yang dimana
Dalam pembuatannya, disusupkan gen bakteri dengan cara merendam biji tanaman dalam larutan kimia yang mengandung bakteri atau gen tertentu. Namun, jika pembudidayaan ini menginginkan cara yang lebih cepat atau menginginkan agar lebih cepat, maka bisa melakukan penanaman dengan cara lain seperti stek, cangkok, okulasi, bahkan kultur jaringan. Memasuki yang selanjutnya yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada konjungsi, yang kedua ada isogami, yang ketiga ada anisogami, dan yang terakhir itu ada penyerbukan. Memasuki yang pertama yaitu konjungsi. Seperti yang tertera di layar, konjungsi merupakan peristiwa transfer bahan genetik dari satu individu kepada individu lainnya, dan penyatuan gamet yang terjadi hanya pada salah satu individu. Secara morfologi, tidak diketahui jenis kelaminnya. Contohnya yaitu terjadi pada bakteri dan protozoa, proses konjungsi dan protozoa. Pada gambar di layar, pada tahap awal yaitu pertama, dua sel berkonjungsi membentuk jembatan atau sitoplasma. Lalu dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu meiosis menghasilkan 4 mikronukleus tetapi 3-nya hancur. Dan yang ketiga yaitu masing-masing mikronukleus yang tersisa membelah secara mitosis. Tahap keempatnya, pasangan konjungsi saling bertukar mikronukleus. Tahap kelima, mikronukleus atau haploid menyatu membentuk mikronukleid diploid. Yang keenam, mikronukleus membelah secara mitosis sebanyak 3 kali sehingga terbentuk 8 mikronukleus. Yang ketujuh, makronukleus yang asli itu hancur dan 4 mikronukleus berkembang menjadi 4 makronukleus. Dan tahap terakhir di sini yaitu sel membelah 2 kali dan menghasilkan 4 sel anak. Konjungsi juga merupakan suatu peristiwa transfer bahan genetik yaitu plasmid F+ pada bakteri dan mikronukleus pada protozoa dari satu individu kepada individu lainnya. Mekanisme pertukaran bahan genetik ini terjadi pada bakteri dan beberapa protozoa. Penyatuan gamet terjadi pada salah satu individu. Secara morfologi tidak diketahui jenis kelaminnya, karena itu individu yang terlibat disebut sebagai individu positif dan negatif. Proses konjungsi diawali dari pembentukan berkas-berkas yang bergerak saling berdekatan dari kedua individu. Sel yang berdekatan saling membentuk tonjolan, dan ujung kedua tonjolan yang bersentuhan saling melebur membentuk saluran konjungsi. Lewat saluran inilah terjadi aliran protoplasma dari satu sel ke sel yang lain. Kedua plasma melebur disebut plasmogami. Pada bakteri selanjutnya terjadi transfer plasmid dari satu bakteri kepada bakteri partner dan protozoa seperti paramecium, terjadi transfer mikronukleus dua arah atau saling bertukar. Dan yang terakhir memasuki yang kedua tadi itu ada isogami. Isogami di sini atau bisa dikatakan isogami merupakan penyatuan dua gamet yang secara morfologis tidak berbeda, yaitu tidak terdiferensi dalam makro dan mikrogamet. Isogamet biasanya dari galur minus dan atau plus, tetapi kapang lendir paiserum satu isogamet dapat bersatu dengan setiap gamet selama keduanya secara genetik berbeda pada semua ketiga lokus atau polimorf. Yang ketiga itu ada anisogami. Anisogami merupakan keadaan yang melibatkan peleburan gamet-gamet yang berlainan, ukuran atau motilitasnya. Pada ogogami, gamet-gamet berbeda dalam kedua sifat tersebut. Tampaknya sperma saling menyambungkan sentoril unggul atau tunggal untuk zigot yang terbentuk. Contohnya dari masa generatif ini itu adalah perkembangbiakan secara generatif ini itu ada tanaman mangga, kedelai, jagung, jambu, dan juga rambutan. Pada proses
terjadinya perkembangan biakan secara generatif dimulai dengan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik, adapun pembuahan yaitu proses peleburan gamet betina dan gamet jantan. Selanjutnya yaitu seperti yang kita ketahui, masa dorman pada gambar di layar yaitu setiap biji atau benih tanaman itu berbeda-beda. Terkhusus untuk tanaman seperti tanaman benih jeruk, benih durian, dan juga mangga itu memiliki masa dorman sekitar 1 bulan. Sedangkan benih pepaya itu hanya 1 minggu hingga 2 minggu saja, sehingga waktunya lebih singkat. Memasuki yang selanjutnya yaitu penyerbukan. Seperti yang kita ketahui, alat perkembangbiakan generatif tumbuhan salah satunya yaitu bunga. Di sini, bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan secara generatif, dan bunga juga mempunyai alat kelamin berupa jantan dan betina, di mana putik merupakan alat kelamin betina dan juga benang sari merupakan alat kelamin pada jantan. Bunga mempunyai bentuk serta susunan yang beraneka ragam. Beberapa bagian bunga yang dimiliki oleh sebagian besar bunga diantaranya yaitu ada alat kelamin bunga atau putik. Ini dia merupakan alat kelamin pada tanaman kepala putik merupakan betina, di mana di sini yaitu sekuntum bunga mempunyai beberapa putik yang letaknya berada di tengah dasar bunga. Putik tersusun atas bakal buah yang bagian dasar, tangkai putik yang ramping, ini, dan juga bagian bakal buah di sini. Dan kepala putiknya berada di ujung tangkai putik. Bakal buah bunga mempunyai bakal buah yang berisikan 1 atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel yang disebut dengan kandungan lembaga. Kandungan lembaga ini berisi beberapa inti sel. Salah satu inti sel yang terdapat dalam kandungan lembaga yakni inti sel telur yang akan dibuahi oleh sperma. Setelah terjadinya proses pembuahan, bakal biji akan terus berkembang menjadi biji dan dinding bakal buah akan menjadi buah yang berisikan biji tersebut. Yang selanjutnya yaitu alat kelamin jantan atau benang sari. Ini dia. Benang sari tersusun atas tangkai sari. Ini dia tangkainya. Ini tangkai sari dan kepala sari berada di pucuknya. Kepala sari mempunyai kantong sari yang berisi serbuk sari. Setiap serbuk sari berisikan inti sel sperma atau sel kelamin pada jantan. Yang selanjutnya itu ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga mempunyai alat kelengkapan berupa kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Namun, di sini yang disebut bunga lengkap yaitu bunga yang mempunyai semua alat kelengkapan, baik itu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan bunga yang tidak lengkap yaitu bunga yang tidak mempunyai salah satu dari beberapa bagian tersebut. Bunga lengkap contohnya di sini yaitu ada bunga mawar, bunga kembang sepatu, melati, dan tembakau. Adapun bunga yang tidak lengkap itu contohnya ada pada bunga kemboja, bunga kelapa, dan bunga rumput-rumputan yang tidak mempunyai mahkota. Selanjutnya itu ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang mempunyai alat kelamin betina atau putik dan alat kelamin jantan benang sari. Adapun bunga tidak sempurna yaitu bunga yang tidak mempunyai salah satu dari alat kelamin baik itu putik ataupun benang sari. Apabila bunga jantan dan bunga betina ini berada dalam sebuah pohon disebut monoesis, sedangkan jika bunga jantan dan bunga betina berada di pohon yang berbeda disebut dengan diesis. Di sini bagian-bagian bunga. Yang pertama itu ada mahkota bunga. Ini dia. Mahkota bunga atau corolla merupakan bagian yang paling menonjol dari sebuah bunga.
Mahkota bunga mempunyai ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan yang lainnya. Mahkota bunga ini mempunyai warna yang beragam dan terlihat indah. Adapun fungsi dari mahkota di sini yaitu menarik perhatian serangga penyerbuk yang dapat membantu penyerbukan bunga. Letak mahkota juga di sini diyakini berada pada lingkaran di dalam kelopak bunga. Mahkota bunga secara morfologi disebut sebagai modifikasi dari daun yang berperan melindungi organ reproduksi pada bunga, baik itu benang sari maupun putik sari. Yang selanjutnya itu ada kelopak bunga. Ini dia. Kelopak bunga atau calyx letaknya berada di lingkaran terluar pada bunga. Adapun fungsi dari kelopak bunga ini melindungi mahkota bunga pada saat bunga masih kuncup. Kelopak akan terbuka pada saat mahkota mekar. Umumnya, kelopak bunga warnanya hijau sehingga menyerupai dengan daun dan tak seindah dengan mahkota. Kelopak bunga akan menutup bagian bunga yang belum mekar atau kuncup. Dan secara morfologi juga, kelopak bunga juga merupakan modifikasi dari daun itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada benang sari atau alat kelamin pada jantan. Fungsi dari benang sari di sini sebagai alat kelamin jantan atau androesim, dan benang sari terdiri dari mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama itu ada tangkai sari atau filamen. Ini dia, atau bisa dikatakan filamen, yaitu bagian benang sari yang menjadikan kepala sari posisinya cukup tinggi dari bunga sehingga mempermudah dalam proses penyerbukan bunga. Yang kedua itu ada kepala sari berada di puncak dari benang sari. Kepala sari ini merupakan ujung tangkai sari yang mempunyai ruang-ruang yang berfungsi sebagai penampung dari serbuk sari. Yang terakhir itu ada serbuk sari yang berada di kepala sari ini. Serbuk sari atau polen merupakan benang sari yang tersusun atas sel-sel kelamin jantan yang digunakan dalam proses penyerbukan. Yang kedua, kita memasuki putik. Putik di sini berfungsi sebagai alat kelamin betina atau yang dikenal dengan genosium, dan umumnya putik terletak di bagian tengah-tengah bunga. Pada putik terdapat sel telur yang berperan pada proses pertumbuhan. Adapun bagian-bagian pada putik yaitu yang pertama ada tangkai putik atau silus. Ini dia. Silus merupakan bagian putik yang menjadikan posisi kepala putik menjadi lebih tinggi dari bunga sehingga dapat membentuk proses penyerbukan bunga. Yang kedua itu ada kepala putik atau stigma, yaitu bagian putik yang berada di ujung puncak dari putik. Yang ketiga itu ada bakal buah atau ovarium. Ovarium di sini merupakan bagian putik yang mempunyai kandungan sel telur yang letaknya di dasar bunga, berada di dasar bunga. Ini dia. Yang selanjutnya itu ada tangkai bunga, yaitu bagian bunga yang menghubungkan batang dengan bunga, yang warnanya hijau ini. Fungsi dari tangkai bunga di sini yaitu sebagai penghubung antar bunga dengan ranting. Selanjutnya itu ada dasar bunga. Ini dia, dasar bunga. Yaitu tempat meletaknya mahkota bunga yang letaknya berada di ujung tangkai bunga. Fungsi dari dasar bunga ini sebagai tempat meletaknya mahkota dari bunga. Yang selanjutnya itu ada bakal biji. Bakal biji di sini yaitu berfungsi sebagai pelindung serta menjadi tempat pertemuan antar sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan yaitu suatu proses jatuhnya serbuk sari dari kepala putik bunga. Proses berlangsungnya penyerbukan bisa terjadi melalui bantuan udara, air, manusia, dan juga hewan. Pada proses penyerbukan bisa berasal dari satu bunga atau penyerbukan sendiri, dan bunga yang lain dalam satu tumbuhan atau disebut dengan penyerbukan tetangga, dan ada juga bunga lain masih satu jenis atau disebut dengan penyerbukan silang.
dan bunga lain yang berbeda namun masih satu variasi atau penyerbukan bastar. Yang selanjutnya itu ada pembuahan, di mana pembuahan merupakan proses terjadinya pertemuan antar serbuk sari dan sel telur, di mana proses ini pembuahan pada bunga akan menghasilkan calon tumbuhan yang baru yang biasanya ada pada biji buah. Buah yang sudah matang atau masak akan jatuh dari pohon dan terbawa oleh makhluk hidup lain seperti manusia ataupun hewan, dan sedangkan biji tersebut terbuang apabila kondisi yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah, yang kemudian berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan muda dan berkembang biak menjadi tumbuhan dewasa. Proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan akan terus berlangsung dengan adanya proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini. Maka tumbuhan akan menjadi banyak dan terhindar dari kepunahan serta terjaga kelestariannya. Jenis-jenis penyerbukan itu ada penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu yang kedua itu ada penyerbukan tetangga atau geitonogami, yang ketiga itu ada penyerbukan silang allogami, dan penyerbukan bastas atau hibridasi. Penyerbukan menurut perantaranya di sini yaitu ada melalui angin, di mana penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga yang tidak berwarna dan tidak mempunyai kelenjar madu, namun mempunyai serbuk sari yang banyak dan mudah diterbangkan oleh angin. Beberapa contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin diantaranya yaitu pada jagung, kelapa, dan juga rerumputan. Yang kedua yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau serangga. Penyerbukan jenis ini biasanya terjadi pada bunga yang mempunyai daya tarik pada hewan seperti mempunyai mahkota bunga yang berwarna-warni atau warna yang mencolok serta mengeluarkan bau harum yang khas dan berukuran besar. Contoh penyerbukan yang dibantu oleh serangga yaitu pada bunga Kamboja. Hewan yang dapat membantu proses penyerbukan diantaranya yaitu ada kumbang, lebah, dan juga kupu-kupu, burung kolibri, dan juga kelelawar. Yang selanjutnya itu ada penyerbukan melalui air. Proses penyerbukan ini umumnya berlaku pada tumbuhan yang berhabitat di air. Proses penyerbukannya terjadi pada saat hujan, yakni pada saat air hujan turun dan mengenai serbuk sari, tumbuhan yang menyerbukannya akan dibantu oleh air, yaitu hidril dan eludia. Yang terakhir itu ada penyerbukan melalui manusia atau dibantu oleh manusia. Pada proses ini penyerbukan dikenal dengan penyerbukan buatan. Penyerbukan ini biasa disebut dengan penyerbukan buatan karena proses penyerbukan terjadi dengan bantuan manusia. Penyerbukan melalui manusia dapat dilakukan pada tumbuhan seperti salak, anggrek, vanili, dan proses penyerbukan melalui manusia ini biasanya dilakukan dengan cara menempelkan bunga jantan dengan serbuk sari yang sudah dipetik dengan bunga betina yang sudah matang dan atau masak. Perlu kita ketahui juga bahwasanya pasti ada kelebihan dan kelemahan dari adanya perbanyakan tanaman secara generatif. Kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif yang pertama di sini itu ada tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, dan yang kedua biaya yang dikeluarkan relatif murah. Yang ketiga, umur tanaman akan lebih lama. Dan yang terakhir, itu dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Kelemahannya tersendiri dari perbanyakan tanaman secara generatif, yaitu tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. Dan yang ketiga, waktu berbuahnya lebih lama. Yang terakhir, kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Jadi cukup memakan waktu yang lama. Baik, demikianlah tadi yang dapat saya jelaskan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.